Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama, kepada Bapak Andi Wahyudi dari Coca-Cola Amatil Indonesia kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk introduction-nya. Saya coba share sebentar ya, share screen. Suara saya jelas Pak Dedi? Jelas, Pak, jelas banget. Screen saya. Sudah kelihatan. Oke, good. Silakan, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ya, semoga masih tetap semangat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Cybertrend atas undangannya kepada kami. Perkenalkan, nama saya Andi. Di sesi ini saya akan share bagaimana kami, Coca-Cola Amatil Indonesia, sebagai salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia itu menavigasi ketidakpastian, terutama dalam kondisi COVID-19 pandemic ini, dan lebih spesifik lagi, apa saja digital survival kit dari sisi IT yang kami gunakan selama pandemic ini. Nah, jadi jadi saya akan share pertama sedikit overview mengenai Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang kedua, apa upaya yang kami lakukan selama masa COVID pandemic ini, dan apa saja key digital survival kit yang memampukan kami untuk melakukan upaya tersebut. Dan terakhir, saya akan coba rangkum beberapa key message dari poin-poin di atas. Terima kasih tadi Pak Dedi, introduction Coca-Colanya ya, cukup lengkap, tapi saya akan sedikit kasih overview. Jadi Coca-Cola Amatil Indonesia itu adalah perusahaan manufaktur dan distribusi minuman non-alkohol siap minum terkemuka, atau di industri minuman itu disebut juga dengan non-alkoholik ready to drink. Nah, kami beroperasi sejak tahun 1992. Nah, CCAI atau Coca-Cola Amatil Indonesia ini adalah bagian dari Coca-Cola Amatil Group, salah satu pembotolan Coca-Cola yang terbesar di dunia dan berkantor pusat di Sydney, Australia, dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia. Kami mengoperasikan 8 fasilitas manufaktur dengan lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi di seluruh Indonesia. Nah, mungkin tadi Pak Didi sempat mention ya, apa aja produk-produk kami. Tapi mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengenal produk kami kebanyakan hanya sebatas di kategori sparkling. Jadi seperti Coca-Cola, Sprite, atau Fanta. Tapi sebetulnya produk range kami itu meliputi hampir semua kategori. Seperti water kami ada Ades, teh kami ada Fresh Tea, jus kami ada Minute Maid, susu, dairy kami juga ada Minute Maid Nutribus, termasuk minuman bervitamin seperti Minute Maid Refresh dan Nutriforce. Dan yang terakhir kami juga sudah hadir dengan kopi kapsul dengan brand Grinders. Jadi setiap harinya kami membawa portofolio lengkap ini untuk menciptakan jutaan momen kebahagiaan dan peluang pada konsumen kami dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin langsung saya masuk ke mengenai COVID ya. Screen saya clear ya, nggak ada delay ya Pak Didi ya. Clear. Oke. Nah, tadi di awal juga sempat di-mention ya, tiba-tiba satu hari di akhir tahun 2019, tepatnya di 31 Desember, kita semua dikejutkan dengan wabah COVID yang kemudian dengan cepat menyebar ke hampir seluruh negara di Indonesia, termasuk di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di CCAI sendiri juga kita sempat memberlakukan trial. Jadi kita lakukan kemarin sempat split tim A, tim B untuk mengurangi resiko penularan. Nah, saya masih ingat itu hari Rabu. Jadi kita kemarin tim A masuk hari Rabu, kerja dari rumah hari Rabu. Bergantian hari Kamis, tim B kerja dari rumah. Hari Jumat kita evaluasi. Nah, hanya dalam waktu 2 hari trial, di hari Minggu, manajemen melihat kondisi yang semakin buruk dan diputuskan efektif hari Seninnya, semua karyawan back office itu diberlakukan from home. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian juga dikeluarkan keputusan pemerintah untuk memberlakukan PSBB di sejumlah kota besar di Indonesia. Nah, dengan work from home dan PSBB ini, tadi Mas Hanung di awal juga sempat sampaikan ya, kita siap nggak siap, mau nggak mau, kita dipaksa untuk beradaptasi. Dan di Coca-Cola Amatil Indonesia kami percaya bahwa stay connected itu penting di masa PSBB ini, maka rutinitas baru tuh kami jalankan.
kita lakukan daily checkpoint di setiap bagian ya untuk memantau kondisi kesehatan maupun bisnis. Juga kita lakukan leaders call untuk information sharing antar fungsi. Nah, untuk frontliner kami, tim sales dan juga tim produksi juga memberlakukan protokol baru seperti yang ada di gambar ya. Jadi kita lakukan physical distancing termasuk mengatur jalur saat pergantian shift. Terus kemudian morning briefing yang tadinya biasa kita lakukan di dalam, kita sekarang pindah keluar ruangan. Kita juga memproduksi hand sanitizer sendiri untuk juga kita bagikan kepada semua karyawan dan masyarakat sekitar. Nah, sekarang nggak kerasa udah hampir 3 bulan kami menjalankan work from home, dan setelah beberapa waktu kami mulai menganggap ini seperti cara kerja atau new normal kami yang baru. Jadi seperti program-program training, sekarang 100% sudah virtual, proses month-end closing, itu prosesnya sekarang sudah 100% remote, proses end-to-end workflow, approval, sekarang menjadi 100% elektronik. Nah, jadi ini merupakan sudah menjadi cara kerja kami yang baru. Jadi saya yakin ini juga akan terus kita lanjutkan termasuk saat nanti kami kembali masuk ke kantor. Nah, berikutnya, nah jadi sekarang digital survival kit apa yang kami gunakan untuk menunjang aktivitas di atas. Jadi saya akan share 4 digital survival kit yang kami gunakan baik masa PSBB ini ataupun untuk masa new normal ke depan agar bisnis kami bisa tetap survive. Baik yang sudah kami deploy atau yang masih in progress kami. Oke. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan ya bahwa kami tidak ada afiliasi atau mendapatkan imbalan apapun dari brand-brand owner yang kami tampilkan di sini ya. Saya tampilkan semata-mata untuk tujuan sharing. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa menggunakan tool apa sejenis. Jadi digital survival kami yang pertama adalah collaboration tool. Ini wajib ada karena kami harus terus dapat berkolaborasi. Kalau dulu kami masih bisa mengkombinasikan dengan physical meeting, sekarang semua meeting interaksi itu 100% dilakukan secara remote dan virtual. Nah, sejak lama kami adalah pengguna Office 365. Karena itu kami menggunakan semua tool yang ada di dalamnya termasuk chat yang ada di dalam Skype for Business. Nah, tentunya ini tools-tools yang memang harus kita terus utilize. Nah, kalau saya nggak salah September tahun lalu itu Microsoft announce bahwa mereka akan retire Office 365 Skype for Business, karena itu kami sedang masa transisi ke Microsoft Teams. Nah, kami di Coca-Cola Amatil Group itu juga melakukan investasi di Interactive Room Conferencing System yang ada di Cisco Webex. Jadi ini juga adalah salah satu tools yang kami gunakan untuk video conferencing. Nah, sejak work from home, session via Webex ini naik sebesar 300%. Dan via Skype for Business itu naik 500%. Ini menggambarkan bagaimana pentingnya tools ini bagi kami dalam berkolaborasi, baik selama PSBB maupun nanti saat new normal. Oke, berikutnya digital survival kit kami yang kedua adalah robotic process automation atau RPA. Jadi di CCAI RPA itu dimulai dari area reporting. Ya, dan area reporting ini sendiri di tempat kami adalah perjalanan. 5 tahun yang lalu kami mengimplementasikan sentralisasi reporting. Jadi reporting di semua fungsi bisnis maupun di seluruh cabang kami sentralisasi ke dalam satu bagian. Dan tahun lalu kami melakukan transformasi lagi di area reporting melalui otomatisasi report manual menggunakan RPA. Di awal Januari kami deploy RPA. Kami sebutnya AIRA ya, atau Amatil Indonesia Robotic Assistance fase pertama, dan di mana kami berhasil mengurangi lebih dari 226 jam per bulan untuk mengenerate report. Nah, kenapa RPA ini menjadi penting selama pandemi COVID? Yang pertama, kebutuhan akan report ini selama pandemik ini ternyata bukan bertambah sedikit, malah bertambah banyak. Ya karena aktivitas dan mobilitas yang lebih terbatas, dan kondisi yang tidak stabil itu membutuhkan lebih banyak insight. Nah, yang kedua, bukan hanya jumlah, tapi juga frekuensi pengiriman itu meningkat. Seringkali report ini harus diproses dini hari, jadi setelah data tersedia di data warehouse atau hari Sabtu Minggu, agar bisa langsung dikonsumsi first thing in the morning.
Nah, sedangkan jumlah personel kami itu tetap. Nah, jadi untuk itulah kami menggunakan RPA karena kami bisa mengutilize RPA ini 24/7 dan sekaligus juga meningkatkan akurasi, konsistensi, dan tepatan waktu dalam pengiriman report. Nah, jadi selama pandemik ini, project RPA fase berikutnya terus kami develop secara remote dan report-report yang kami rasa kritikal itu kami langsung jadikan prioritas. Oke, nah digital survival kit kami yang ketiga adalah data analytics. Jadi di samping menyajikan angka-angka dalam laporan yang sifatnya deskriptif, yaitu menceritakan apa yang terjadi, kami juga membutuhkan diagnosa lebih dalam atau cerita di balik suatu angka yang disajikan. Jadi misalnya di satu laporan yang kami baca itu ada satu unit operation yang mengalami penurunan profit, sedangkan nilai sales volume itu signifikan naik dibandingkan tahun lalu. Nah, apakah itu faktor discount ataukah karena margin package mix yang dijual di sana kurang menguntungkan atau hal lainnya? Kami membutuhkan tools yang dengan cepat itu bisa memberikan insight. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, maka kami mulai project pembuatan dashboard untuk semua fungsi secara bersamaan di bulan Maret ini, di mana kami bekerja sama dengan Cyber10 dalam mendeliver project ini. Nah, dalam pembuatan ini, mungkin sedikit sharing, kami melakukan pendekatan top down karena kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Seringkali report-report yang ada di level bawah itu tidak selalu align dengan report yang ada di level atas. Karena itu dalam pembuatan dashboard ini kami lakukan top down across semua function. Nah, mengapa data analytic tools ini menjadi penting selama COVID dan new normal ke depan? Jadi seperti dijelaskan tadi, yang pertama kami butuh kemampuan untuk mendiagnosa dan eksplorasi data lebih dari sebelumnya untuk mengetahui masalah ataupun peluang selama masa COVID maupun new normal ke depan. Nah, Tableau kami pilih di samping karena fitur visualisasinya juga karena kemampuan self-service-nya. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan teknikal juga mampu membuat report dan melakukan analisa dengan cepat. Dan ini juga sekaligus mengurangi ketergantungan kami akan technical development yang biasanya itu cukup menyita waktu dan juga budget. Nah, functional board ini terus kami develop dan selama masa pandemik ini secara remote dan kami masih on track untuk mendeliver ini di akhir Juni ini. Oke, nah digital survival kami yang keempat ini adalah machine learning ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dalam advanced analytics itu kan ada 4 level ya. Jadi yang pertama adalah deskriptif, kita membahas apa yang terjadi. Yang kedua adalah diagnostik, membahas kenapa itu terjadi. Yang ketiga adalah prediktif, membahas apa yang akan terjadi. Dan yang keempat itu adalah preskriptif, membahas apa yang kita lakukan. Nah, kalau 2 survival kit sebelumnya itu bicara tentang level 1 dan level 2. Nah, survival kit keempat ini bicara tentang level 3 dan 4. Jadi ada 2 area yang sedang kami jalankan menggunakan machine learning. Yang pertama adalah area demand planning. Nah, yang kami mau capai di area demand planning ini tentunya adalah optimize inventory management. Nah, solusi ini sudah kami deploy di September 2019 lalu. Nah, kami sedang lakukan fine tuning lagi berkenaan dengan impact dari 2019. Nah, mungkin sedikit saya ceritakan mengenai ilustrasi yang ada di sebelahnya ya, yang di samping. Nah, itu adalah gambar proyeksi demand planning yang kami gunakan menggunakan dataset 3 tahun ke belakang. Jadi 2017, 18, 19. Jadi dataset tahun 2017 dan 18 itu kami training untuk proyeksi data 2019. Kemudian kita bandingkan dengan aktual 2019 sampai dia mirip algoritmnya, cocok. Nah, kemudian algoritma itu kita pakai untuk membentuk proyeksi tahun 2020. Nah, jadi itu chart yang di samping itu adalah menggambarkan bagaimana kita menentukan proyeksi sampai 2020. Nah, area yang kedua adalah area promotion recommendation. Ya. Jadi kalau di area ini kita kalau bicara sales ya, kita punya forecast berapa yang kita bisa deliver. Kemudian yang kedua adalah kita punya target berapa yang harus kita deliver. Nah, kita ada gap antara forecast dan target tersebut. Nah, yang kita mau capai di area ini adalah menggunakan historical pattern dari promosi ini,
kami mau dapatkan rekomendasi promosi yang seperti apa yang harus kami jalankan agar bisa menutup gap antara forecast dengan target ini. Nah, ini solusi ini baru kita soft launch dan harapannya kami bisa gunakan dalam beberapa minggu ke depan. Nah, benefit apa yang diharapkan bisa kami dapat? Machine learning ini kami harap kami bisa mendapatkan yang pertama tadi dari demand planning, inventory management tentunya lebih baik untuk mengurangi loss sales karena out of stock, atau sebaliknya kalau kita berlebih itu ada resiko untuk stock durability. Karena itu during pandemic ini kita membutuhkan ini untuk memastikan stok kita lebih baik. Nah, terus juga kemudian untuk promotion recommendation kami juga harapkan bisa mengeluarkan promosi yang lebih efektif untuk bisa menutup gap tadi antara forecast dengan target. Saya harap saya masih on track ya dari sisi waktu, karena waktu yang diberikan ke saya hanya 15 menit. Nah, jadi saya coba summary-kan poin-poinnya. Yang pertama adalah COVID-19 itu sudah merubah bekerja. Ya, jadi saya sepakat dengan speaker sebelumnya, kita sudah dipaksa untuk bekerja dengan cara yang baru melalui pandemik ini. Nah, yang kedua adalah kita perlu agile, ya, kita perlu lincah dalam respons perubahan tersebut. Ya. Dan yang ketiga, kalau Coca-Cola, kami melihat bahwa perubahan akan penggunaan digital karena COVID-19 ini sepertinya akan terus berlanjut di masa new normal. Nah, karena itu, poin keempat, kita perlu identifikasi apa survival kit yang perlu kita miliki untuk menyongsong cara kita bekerja dalam new normal yang baru. Demikian dari sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Waktu dan virtual space saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi.